Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Serpihan Hikmah. Sebelum memulai cerita, kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di episode pertama di Serpihan Hikmah ini, teman-teman, kami ingin membagikan sebuah kisah hikmah yang mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang tahu kisah ini. Jadi ceritanya ada seorang ulama terkenal di zaman dulu. Nama beliau ini Imam Ahmad bin Hambal. Sosok Imam Ahmad bin Hambal ini begitu termasyhur di masa itu, bahkan sampai sekarang, karena beliau ini banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi beliau dikenal sebagai sosok ulama ahli fikih dan juga ahli hadis. Nama Imam Ahmad ini begitu dikenal, apalagi di masa-masa itu. Dan sampai beliau menginjak usia tua, Imam Ahmad ini sering menghabiskan waktu di rumah untuk meriwayatkan hadis maupun menulis tentang hukum-hukum fikih. Tiba-tiba di usia beliau yang tua itu, Imam Ahmad ini ada dorongan kuat untuk ingin pergi ke salah satu kota, namanya kota Basra. Lokasinya pada saat itu ada di Irak bagian selatan. Imam Ahmad sendiri waktu itu, beliau menuliskan dalam kitabnya, beliau menceritakan waktu itu beliau sendiri ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada dorongan kuat seperti itu. Padahal Imam Ahmad juga nggak ada janji dengan siapapun di kota Basra, beliau juga nggak ada rencana apapun untuk menuju ke sana. Tapi ada dorongan kuat untuk Imam Ahmad ini pengen berangkat ke kota Basra. Akhirnya keesokan harinya terus seperti itu. Dorongan ini semakin kuat. Dan pada saat itu juga Imam Ahmad pun memutuskan untuk berangkat menuju ke kota Basra tanpa dia ketahui apa sebabnya. Jadi dia mengikuti dorongan hatinya. Berangkatlah Imam Ahmad menuju ke kota Basra, dan ketika sampai di kota Basra itu setelah maghrib, suasana sudah mulai gelap. Gak lama setelah itu terdengar adzan Isya berkumandang dari sebuah masjid. Imam Ahmad pun menuju ke sana. Beliau menunaikan sholat Isya berjamaah dengan orang-orang yang ada di sana. Dan pada saat sang Imam Ahmad, sosok yang termasyhur di masa itu, ketika beliau sholat di masjid, jamaah-jamaah yang ada di sana itu nggak ada yang tahu satupun bahwa ada Imam Ahmad yang lagi sholat di masjid tersebut. Sampai ketika sholat Isya ini selesai, nggak ada satupun yang mengenali Imam Ahmad. Kira-kira waktu itu ada sekitar 3 jamaah yang tersisa. Terus Imam Ahmad karena baru sampai dari perjalanan jauh, beliau ini istirahat sejenak. Biasa beliau rebahan di masjid sambil leye-leye istilahnya. Nggak lama setelah itu beliau pun ketiduran. Mungkin karena saking capeknya beliau ketiduran di dalam masjid. Tiba-tiba ada salah satu marbot masjid yang mendatangi Imam Ahmad. Beliau ini nggak tahu bahwa yang tidur di masjid itu adalah Imam Ahmad. Nah, biasanya di sana itu ketika memanggil orang yang lebih tua atau yang lebih sepuh, mereka panggil dengan panggilan Syekh. Akhirnya sang marbot ini memanggil Imam Ahmad dengan panggilan Syekh, membangunkan beliau. Maaf Syekh, nggak boleh tidur di sini, karena peraturannya nggak boleh tidur di dalam masjid. Dan masjid ini sudah mau kami tutup. Terus Imam Ahmad pun kebangun, beliau bilang ke marbot masjid ini, maaf ya, saya soalnya dari perjalanan jauh, badan saya capek semua, saya ini musafir. Saya nggak ada tempat tinggal di sini. Boleh nggak saya numpang di sini, saya tidur di masjid? Ini kan rumah Allah. Tapi sang marbot masjid ini dengan santunnya bilang ke Imam Ahmad bahwa ini memang aturan di sini, saya nggak bisa memperbolehkan siapapun untuk tidur di masjid. Mohon maaf ya, saya harus keluar dari masjid. Akhirnya dengan santainya Imam Ahmad pun keluar dari masjid tersebut. Di teras masjid itu ada semacam selasar. Di situ Imam Ahmad duduk-duduk sebentar sambil merebahkan badannya lagi. Dan nggak terasa Imam Ahmad pun akhirnya ketiduran di situ. Sekali lagi marbot masjid ini membangunkan Imam Ahmad. Ya saya mohon maaf, sekalipun di sini nggak boleh tidur saya. Di dalam juga nggak boleh, di sini nggak boleh. Mohon maaf ya saya, ini masjid sudah mau kami tutup. Akhirnya di situ Imam Ahmad pun keluar dari masjid.
Ternyata ketika Imam Ahmad ini diusir secara halus oleh marbot masjid ini, ada salah satu orang yang memperhatikan dari jauh. Beliau ini adalah seorang laki-laki, beliau punya toko roti di seberang masjid tersebut. Dari tadi beliau itu memperhatikan Imam Ahmad. Akhirnya si penjual roti ini mendatangi Imam Ahmad. Si penjual roti ini ngomong ke Imam Ahmad, tanpa dia tahu siapa sosok Imam Ahmad ini. Si penjual roti ini hanya kasihan karena melihat sosok Imam Ahmad ini yang sudah tua, sudah sepuh. Terus si penjual roti ini bilang, "Ya Syekh, silakan tidur di tempat saya. Di tempat saya ada tempat tidur, tapi nggak terlalu besar. Cukuplah untuk Anda menginap di tempat saya." Nah, di situ Imam Ahmad pun mengucapkan terima kasih. Akhirnya Imam Ahmad pun menuju ke toko roti tersebut. Ketika sampai di sana, ada tempat tidur yang nggak terlalu besar. Kalau dilihat oleh Imam Ahmad, mungkin si penjual roti ini juga tidur di tempat itu. Tokonya ini nggak terlalu besar. Di situ si penjual roti ini pakai baju dan bajunya itu kotor dengan tepung. Jadi ternyata penjual roti ini dari tadi memperhatikan Imam Ahmad yang diusir oleh marbot masjid tersebut. Terus si penjual roti ini bilang, "Mohon maaf Syekh, memang di sini aturannya seperti itu. Tapi silahkan Anda tidur di tempat tidur saya." Sambil si penjual roti ini membuat adonan. Gak lama kemudian Imam Ahmad itu memperhatikan si penjual roti ini. Bibirnya itu terus selalu bergumam dan mengucap zikir. Tapi Imam Ahmad waktu itu gak tahu zikir apa yang diucapkan oleh penjual roti ini. Ketika ada pembeli yang datang, beliau itu meladeni pembelinya, tapi bibirnya itu terus berucap zikir. Sampai akhirnya Imam Ahmad ini penasaran. Ini orang apa yang dibacakan, zikir apa yang dia amalkan. Imam Ahmad pun tanya, "Anda ini baca zikir apa? Kok dari tadi saya perhatikan bibir itu nggak pernah berhenti bergerak. Selalu mengucap zikir. Zikir apa?" Terus si penjual roti ini sambil nguleni adonan, dia berkata sambil senyum, "Saya mengamalkan istighfar saya. Jadi saya terus mengucap istighfar." "Oh, Masya Allah, sudah lama kamu melakukan ini, sudah lama." Terus dia berhenti sejenak, terus dia berpikir, kayaknya sudah lama. Ketika saya jual roti di sini, itu saya sudah melakukan atau mengamalkan zikir ini. Kira-kira ya sudah 30 tahunan saya. Masya Allah, sudah 30 tahun. Terus kira-kira apa yang sudah kamu dapat dari zikirmu itu? Kamu sudah dapat apa? Kira-kira keinginanmu dikabulkan semua nggak sama Allah? Nah, si penjual roti ini bilang dengan sangat semangat sekali, "Alhamdulillah saya, semua keinginan saya itu dikabulkan oleh Allah. Nggak ada satupun yang nggak dikabulkan. Tapi memang ada satu keinginan saya ini yang belum dikabulkan oleh Allah." Terus Imam Ahmad ini penasaran, apa itu kira-kira? Si penjual roti ini akhirnya bilang, "Saya itu ya saya, dari dulu itu pengen banget ketemu sosok imam besar. Namanya itu Imam Ahmad bin Hambal." Langsung Imam Ahmad ini beranjak dari tempat tidurnya itu sambil beliau berucap, "Allahu Akbar, saya ini Imam Ahmad bin Hambal, saya datang jauh ke sini ternyata untuk nemuin kamu." Di situ penjual roti ini juga kaget dan dia juga mengucapkan takbir, akhirnya memeluk Imam Ahmad. Di sini akhirnya Imam Ahmad ini berucap ke penjual roti tersebut, "Ternyata ini, jawabannya itu ini. Kemarin-kemarin itu ada keinginan besar supaya aku mengunjungi Basrah. Ternyata ini, Allah yang memperjalankan aku untuk ketemu kamu. Ternyata amalan istighfarmu inilah yang mempertemukan aku dengan kamu. Sekarang doamu dikabulkan oleh Allah." Nah, dari sinilah kemudian Imam Ahmad memahami bahwa amalan zikir apapun itu sangat berguna bagi yang melantunkan, bagi yang mengamalkan. Dan terbukti dari penjual roti ini, ketika dia setiap hari dalam kondisi apapun selalu mengamalkan istighfar, akhirnya semua keinginannya terkabul. Bahkan pada waktu itu Imam Ahmad nggak tahu apa tujuannya datang ke kota Basrah. Ternyata Allah yang memperjalankan Imam Ahmad ke sana untuk bertemu dengan si penjual roti ini. Nah, kisah selanjutnya teman-teman, datang dari seorang ibu yang tinggal di daerah Kashmir. Mungkin teman-teman ada yang tahu dan ada yang belum tahu daerah Kashmir. Daerah Kashmir ini masih menjadi daerah konflik yang diperebutkan oleh beberapa negara, yaitu India, Pakistan, dan Cina. Di situ ada seorang ibu yang tinggal di sebuah pedesaan. Dan ceritanya, ada seorang dokter yang asalnya dari India. Dokter ini namanya Dokter Farhan. Beliau ini, Dokter Farhan ini adalah spesialis tulang. Nah, suatu ketika Dokter Farhan ini ada undangan di sebuah daerah
di mana pesawatnya atau penerbangannya itu harus melintasi daerah Kashmir. Tiba-tiba ketika di daerah Kashmir sana, cuaca ini lagi buruk. Hujan, badai, angin, dan lain sebagainya. Sampai di situ pilot mengabarkan bahwa pesawat sudah nggak bisa lagi melanjutkan penerbangan dan harus mendarat darurat di sebuah bandara. Singkatnya, mendaratlah pesawat ini di sebuah bandara, dan ketika mendarat di bandara tersebut, Dr. Farhan menyampaikan ke beberapa orang yang ada di sana. Jadi Dr. Farhan ini bilang, saya ini ada undangan seminar. Kira-kira jaraknya jauh nggak dari sini? Beliau menunjukkan nama lokasinya. Terus di situ ada seorang sopir yang menyatakan dia tahu lokasinya. Kira-kira jarak perjalanannya sekitar 4 jam perjalanan. Nah, Dr. Farhan masih ada waktu sekitar 6 jam. Akhirnya si sopir ini menyatakan dia siap untuk mengantar Dr. Farhan meskipun dalam kondisi cuaca yang seperti itu. Jadi akhirnya Dr. Farhan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ditempuh dengan jalur darat. Mereka naik mobil diantar oleh sopir tersebut. Nah, dalam perjalanan sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba cuaca ini memburuk lagi. Ada badai dan juga angin yang kencang, sampai jarak pandang itu benar-benar terbatas, dan kondisinya itu benar-benar membahayakan. Akhirnya si sopir ini bilang ke Dr. Farhan, "Dokter, mohon maaf, ini perjalanan nggak bisa dilanjutkan, kita harus istirahat, kita harus menepi." Nah, Dr. Farhan waktu itu nggak tahu harus menepi di mana. Ini lokasinya di pedesaan. Sudah, kalau itu biar saya yang cari rumah, dokter. Di sini ada rumah-rumah penduduk, mungkin mereka bisa menampung kita untuk sementara sampai cuaca ini kembali reda. Nah, di situ mereka melihat ada sebuah rumah. Rumah ini kondisinya sudah tua dan kondisinya sudah agak reot. Tapi karena kondisi cuaca di luar itu sudah buruk dan mereka harus mencari tempat berteduh, akhirnya mereka berhenti di rumah tersebut. Dan di situ sopir ini tahu bahwa penduduk-penduduk mayoritas di sana adalah seorang muslim. Jadi sang sopir ini mengetuk pintu rumah tersebut sambil mengucap salam. "Assalamualaikum." Nggak lama kemudian keluarlah seorang ibu-ibu usianya sekitar 50 tahun. Beliau buka pintu rumah sambil menjawab salamnya. "Waalaikumsalam." Terus si sopir ini menjelaskan, "Bu, mohon maaf, ini kondisi di luar ini badai. Jarak pandang itu terbatas. Saya lagi mengantar tamu seorang dokter. Boleh nggak saya numpang di sini dulu? Nanti ketika cuaca ini sudah reda, kami melanjutkan perjalanan." Nah, si ibu-ibu ini dengan senang hati, "Oh, silakan, silakan. Mari masuk. Tapi rumah saya ya begini, ini kondisinya." "Ya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih." Nah, di situ sopir dan juga Dr. Farhan ini masuk ke rumah tersebut. Si ibu ini langsung masuk. Nah, pas ibu-ibu ini balik, beliau sudah membawa 2 cangkir teh. Teh ini disuguhkan kepada Dr. Farhan dan juga sang sopir. Nah, setelah meminum teh tersebut, Dr. Farhan ini dengar ada suara anak perempuan yang batuk-batuk dan kayak mengerang kesakitan. Awalnya diabaikan oleh Dr. Farhan. Nggak lama kemudian si anak ini nangis lagi. Dia kayak merintih kesakitan. Akhirnya Dr. Farhan tanya, "Itu siapa, Bu?" "Oh, itu anak saya, Pak. Anak saya sakit sudah lama." Ya, memang seperti itu, dia nahan sakitnya. Terus Dr. Farhan tanya, "Sakit apa ya?" "Ya, sakitnya sih sakit di bagian tulang. Tapi ya gitu itu. Sekarang ini mengeluh terus, dia ini merintih kesakitan." "Loh, apa nggak dibawa ke dokter, nggak dibawa ke rumah sakit?" "Sudah, Pak, sudah saya bawa ke rumah sakit. Tapi nggak ada dokter di sini ini yang bisa menangani penyakit anak saya. Jadi sakit anak saya ini langka." "Memangnya sakit apa?" "Anak saya ini sakit kelainan tulang dan memang penyakitnya itu langka. Kata dokter di sana di rumah sakit itu mereka selalu bilang bahwa ada satu dokter yang bisa menangani penyakit semacam ini. Namanya Dr. Farhan dan asalnya dari India. Saya nggak punya uang untuk ke India sana." Langsung Dr. Farhan ini terdiam. Terus beliau mengucap takbir, "Allahu Akbar, Bu. Saya Dr. Farhan yang dari India yang disebutkan oleh dokter-dokter di rumah sakit itu. Saya ternyata datang ke sini ini sudah diperjalankan oleh Allah." Nah, ketika Dr. Farhan ngomong seperti ini, si ibu-ibu itu agak nggak percaya. Beliau itu sempat tertegun dan akhirnya beliau cuma berucap, "Masya Allah, ternyata amalan istighfar saya ini diterima oleh Allah, dikabulkan Allah." Akhirnya diceklah oleh Dr. Farhan. Setelah dicek segala macamnya, Dr. Farhan ini berjanji kepada ibu tersebut bahwa anaknya akan ditangani oleh Dr. Farhan, dibawa ke rumah sakit di India, dan semua biayanya ditanggung oleh Dr. Farhan.
Akhirnya di situ si ibu ini cuma bisa menangis terharu. Terus kemudian beliau bilang ke dokter Farhan bahwa beliau selama ini hanya bisa mengamalkan bacaan istighfar. Selama ini sudah ditempuh semua ikhtiar-ikhtiar, dibawa ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu. Dokter-dokter di sana itu angkat tangan. Mereka nggak bisa menangani penyakit langka dari anaknya. Dan mereka selalu terus-menerus bilang bahwa ada satu dokter, tapi lokasinya itu jauh dari Kashmir. Lokasi dokter ini ada di India, namanya Dokter Farhan. Memang beliau spesialis untuk menangani penyakit langka seperti ini. Ternyata apa yang sudah dikatakan si ibu ini membuat Dokter Farhan itu terharu. Apa yang sudah dilakukan Dokter Farhan ketika pesawatnya ini tiba-tiba harus mendarat darurat di sebuah bandara. Ini semua adalah takdir Allah supaya Dokter Farhan ini dipertemukan dengan si ibu-ibu tersebut dan agar bisa menyembuhkan si anak dari ibu ini. Dari situlah si ibu-ibu ini yakin bahwa amalan istighfarnya inilah yang membuat semuanya itu terjadi. Dari amalan-amalan istighfar yang dilakukan oleh ibu tersebut membuat semua doanya itu dikabulkan oleh Allah. Dan kabarnya akhirnya si anaknya ini dibawa ke India. Dan selanjutnya dia melakukan pengobatan di sana ditangani langsung oleh Dokter Farhan. Nah dari sinilah kemudian kita belajar lagi tentang amalan istighfar. Bahwa tidak ada hal yang lebih baik selain kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kisah ini bisa memberi inspirasi kepada kita semua. Lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.